Kenapa trading forex itu haram? Jadi banyak ulama yang menyebutkan bahwa trading forex itu haram, yang bukan spot. Selama dia spot, itu banyak ulama yang membolehkan dan tidak masalah, asal syariat-syariatnya tetap dijaga, fikih muamalahnya juga tetap dijaga. Namun untuk aktivitas yang saya pernah alamin, yang saya pernah lakukan, yaitu trading forex dengan dasar CFD alias contract for difference atau kontrak selisih harga, dan itu sangat larang alias diharamkan oleh banyak para ulama-ulama besar di luar sana. Jadi kenapa itu dilarang ya teman-teman? Jadi yang namanya trading CFD atau contract of difference atau kontrak selisih harga itu adalah tidak memenuhi syarat dari fikih jual beli. Nah ini juga bingung, karena gini ya, fikih jual beli itu atau transaksi itu ada 3 sebenarnya. Jabarannya banyak, mungkin bisa bantu teman-teman yang lebih paham. Tapi yang setahu saya, menurut keyakinan saya, itu ada 3. Yang pertama, itu barangnya harus jelas. Yang kedua, akadnya harus jelas. Yang ketiga, pelakunya harus jelas. Contoh pertama, barangnya harus jelas. Mungkin banyak ulama yang mengartikan pada zaman dulu itu barang harus jelas, itu barang harus berupa fisik. Makanya sampai sekarang ada yang menyebutkan bahwa belanja online itu masih mengharamkan. Tapi itu bukan fatwa, hanya beberapa pendapat ustadz ataupun ulama lah yang menyatakan bahwa belanja online itu haram karena dia tidak berupa fisik. Tapi ulama-ulama yang sekarang, yang modern, ikuti zaman, itu nggak harus fisik. Ya contoh misalnya penukaran, tahu misalnya mau penukaran rupiah ke USD, nggak harus fisik kan zaman sekarang, tinggal mobile buka rekening USD dan akhirnya uangnya masuk secara digital. Tapi secara fisik kan kita tidak pegang dolarnya. Nah, itu diartikan spot karena ada perpindahan hak atas si barangnya tersebut. Yang ini menjadi contoh adalah USD. Jadi balik lagi nih ya, misalnya kita skemakan seperti ini. Trading forex itu kan foreign exchange. Ada pertukaran mata uang yang kemudian dikembangkan menjadi komoditi juga. Ya komoditi bisa itu emas, bisa itu perak, silver ataupun dan lain-lainnya. Jadi kita fokus misalnya seperti mata uang. Mata uang USD, kita beli USD at real time itu disebut spot. Jadi kita pegang si USD-nya, satu USD 17.000, kita keluarkan uang 17.000, kita beli dolarnya $1 dan uangnya kita pegang. Itu klasiknya. Jadi bentuk fisik si uangnya itu ada. Nah, karena sekarang sudah era modern, nggak harus berbentuk fisik, tapi bisa berbentuk yang namanya digital. Kita buka rekening, kita punya uang 17.000 yang mana uang itu kita tidak pegang tapi hanya angka, dan ditukarkan dengan USD, satu USD yang itu juga hanya berupa angka, tidak berupa fisik, dan itu masih dibolehkan karena satu USD kita itu di underlying atau ada fisiknya, jadi kita tarik itu uangnya ada. Nah itu real time juga, jadi jelas statusnya, itu yang disebut yang namanya spot. Nah kalau saya kontrak selisih harga, itu apa yang dibeli kontraknya gimana gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang lebih mengerti boleh komen. Tapi menurut saya sih dan menurut ulama-ulama itu yang bikin kenapa diharamkan itu karena ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan. Pertama itu barangnya tidak jelas. Yang kedua akadnya tidak jelas. Apakah ini jual beli, apakah ini sewa menyewa atau rental, minjam meminjam atau apa gitu. Itu tidak jelas juga. Dan pelakunya juga kita tidak jelas. Kita itu sebenarnya sedang transaksi dengan pasar kah, dengan lembaga kah, atau dengan broker itu sendiri sebenarnya. Nah itu bisa teman-teman cari tahu, yang tahu mungkin teman-teman bisa komen ataupun stitch videonya ya. Ya cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.